Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, Mbak Yurani sebagai ketuanya bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama? Iya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Banyak Ibu. Viola sama Valen. Oh, Viola dan Valen ya. Kenapa? Kok tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Nah, teman-teman, karena teman kita Viola dan Valen sedang sakit, marilah kita sejenak mendoakan mereka supaya bisa lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali bersama kita di sini. Berdoa mulai. Selesai, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita mau belajar apa? Pasar modal. Iya, pada hari ini kita mau belajar tentang pasar modal. Nah, kenapa sih kita itu harus paham atau harus mengerti tentang pasar modal? Kenapa coba? Bahkan sampai pemerintah pun ikut mempromosikan. Yuk mari investasi, yuk mari nabung saham, yuk mari nabung emas, sampai ada jargon yang namanya itu generasi micin. Ada yang tahu generasi micin? Generasi yang melek dan cinta investasi. Nah, kira-kira kalau misalkan Ibu bilang pasar modal gitu, apa yang terlintas di pikiran kalian? Tentang saham, obligasi. Iya benar Mbak Wiwi, tentang saham, tentang obligasi. Nah, supaya lebih paham lagi apa itu sebenarnya saham dan obligasi di dalam pasar modal, marilah kita belajar bersama-sama tentang pasar modal. Nah, yang pertama adalah pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal ada yang sudah tahu? Belum. Atau mungkin pernah baca? Belum. Iya, jadi kalau misalkan secara awam, secara sederhana, pasar modal itu diartikan seperti pasar-pasar pada umumnya, yang mana tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling bertukar suatu barang. Akan tetapi yang membedakan itu ada barangnya. Kalau pasar biasa mungkin kayak di Banyumas ya, ada pasar Wage, ada pasar Legi, itu mungkin yang diperjualbelikan di sana itu mungkin barang-barang pokok, barang-barang konsumsi seperti makanan, beras, buah-buahan, lauk-pauk dan semacamnya. Nah, kalau di pasar modal ini komoditasnya adalah efek atau surat berharga seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Wiwik, ada saham, ada obligasi, ada warrant dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pasar modal ini sudah ada undang-undangnya dan pengertiannya pun sudah tertera di dalam undang-undang tersebut. Ada yang tahu undang-undang nomor berapa? Belum tahu. Belum ya. Iya, jadi itu ada undang-undang nomor 8 tahun 1995. Di PowerPoint kalian sudah ada pengertiannya tentang pasar modal menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995, yaitu pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Seperti tadi ya, ada saham, ada obligasi, warrant, dan lain sebagainya. Dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Perusahaan-perusahaan yang menjadi emiten, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan saham untuk dijual bebas, dan juga lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nanti kita akan pelajari pada slide berikutnya tentang apa saja lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal. Yang kedua, di slide kedua ini ada yang namanya jenis pasar modal. Nah, pasar modal itu ada dua. Yang pertama ada pasar primer dan pasar sekunder. Kira-kira apa bedanya pasar primer dan pasar sekunder? Belum
Iya, belum tahu ya, Ibu jelaskan. Jadi, kalau pasar primer ini merupakan tempat pertama kali efek-efek itu diperdagangkan atau ditawarkan kepada investor oleh perusahaan atau emiten melalui perantara broker yang berperan sebagai agen penjualan efek. Jadi, di pasar primer ini juga efek-efek yang dikeluarkan oleh perusahaan itu belum tercatat di dalam bursa efek. Jadi masih perusahaan sendiri yang menjual melalui perantara yaitu broker ke investor. Nah, pada pasar perdana ini biasa juga disebut dengan istilah IPO. Apa IPO? Mungkin ada yang pernah dengar atau mungkin pernah disinggung? Belum tahu. Jadi IPO ini merupakan istilah untuk initial public offering. Jadi kondisi di mana perusahaan itu mengeluarkan efek atau surat berharga untuk diperjualkan. Nah, pada pasar primer ini harga efek atau harga saham seperti itu ya ditentukan sendiri oleh perusahaan sebagai emiten dan penjamin emisi berdasarkan dengan analisa kebutuhan perusahaan. Jadi misalkan perusahaan butuh dana 200 triliun. Kemudian perusahaan harus mengeluarkan berapa lembar obligasi atau berapa lembar saham supaya bisa mendapatkan dana sebesar 200 triliun. Seperti itu. Nah, hasil penjualan dari pasar primer ini yang dari investor tadi itu akan masuk menjadi modal perusahaan yang mana nanti bisa digunakan untuk keperluan perusahaan. Salah satunya adalah untuk ekspansi atau perluasan. Mungkin perusahaan ingin buka cabang di daerah mana, atau mungkin perusahaan ingin menambah aset, ingin membangun tower, atau untuk membayar hutang-hutang perusahaan kepada kreditor. Nah, selanjutnya adalah pasar sekunder. Kalau dari pasar primer tadi kan siklusnya dari perusahaan mengeluarkan efek, dijual kepada investor melalui perantara broker. Nah, kalau di pasar sekunder, efek-efek ini sudah dicatat atau sudah masuk ke dalam yang namanya Bursa Efek Indonesia. Ada yang tahu tempatnya Bursa Efek Indonesia di mana? Iya, benar sekali, Mbak Ayu, Mbak Wiwi, di Jakarta. Nah, efek-efek yang sudah dipegang oleh investor dari pasar pertama ini akan masuk ke dalam yang namanya bursa efek. Nah, di bursa efek ini surat-surat berharga tadi akan dijual kembali dari investor ke investor. Nah, harganya kalau di pasar primer tadi kan yang menentukan harganya kan perusahaan sebagai emiten. Nah, kalau di pasar sekunder yang menentukan harga ini adalah kekuatan permintaan dan penawaran dari efek tersebut. Semakin besar profit dari perusahaan, maka tentunya akan semakin mahal juga harga dari sahamnya. Seperti itu. Nah, sampai sini paham? Paham. Baiklah, sekarang kita lanjut. Instrumen pasar modal. Yang pertama itu ada saham ya, di PowerPoint ini sudah dibacakan ya. Instrumen pasar modal yang pertama itu adalah saham. Nah, ada yang tahu saham ini apa? Iya, jadi saham ini adalah tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas itu apa? PT. Iya, jadi yang punya saham itu cuman perusahaan yang di depannya ada nama PT atau perusahaan atau perseroan terbatas, maaf. Nah, saham sendiri itu ada dua jenis. Ada yang saham biasa, ada yang saham preference. Nah, sebelum kalian tanya, Bu, apa sih Bu bedanya saham biasa dan saham preference? Ibu akan menjelaskan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya saham biasa. Saham biasa ini merupakan saham yang mana pemegangnya tidak memiliki hak-hak istimewa apapun.
ya biasa aja gitu, dia tidak memiliki hak-hak seperti pemegang saham preference yang berhak untuk klaim-klaim tertentu. Nah, saham biasa ini juga biasanya pemiliknya itu adalah pemegang perusahaan. Nah, pemilik saham biasa ini akan mendapatkan laba atau yang laba perusahaan atau biasa disebut dengan dividen. Itu besarnya sesuai dengan kinerja dari pemegang saham tersebut. Akan tetapi apabila perusahaan itu tidak laba, pemegang saham biasa ini tidak mendapatkan yang namanya dividen. Nah, berbeda dengan pemegang saham preference, ini tuh dia punya hak-hak istimewa yang salah satunya adalah hak klaim atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan itu dilikuidasi atau perusahaan itu bangkrut. Misalkan perusahaan punya gedung, punya peralatan. Nah, pemegang saham preference ini dia berhak untuk mengklaim aset-aset tersebut. Dan pemegang saham preference ini juga dia punya hak untuk mendapatkan dividen tetap. Seperti itu, tidak seperti pemegang saham biasa. Akan tetapi kalau ada kelebihan tentunya ada kekurangan. Iya, ada kekurangan. Kekurangan dari pemegang saham preference itu adalah susah apabila ingin diperjualbelikan kembali. Karena apa? Jumlahnya terbatas, tidak seperti saham biasa. Sampai sini paham? Paham. Nah, instrumen pasar modal berikutnya itu ada yang namanya obligasi. Tadi kita sudah membahas tentang saham ya. Sekarang obligasi. Obligasi itu adalah, ada yang tahu obligasi itu apa? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi, obligasi itu adalah sebuah surat yang mana di dalamnya itu terdapat pernyataan hutang dari pengeluar obligasi, penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Misalkan nih, PT Indofood mengeluarkan obligasi, lalu Mbak Wiwit membeli obligasi dari PT Indofood tersebut. Nah, berarti artinya PT Indofood ini memiliki hutang kepada Mbak Wiwit, seperti itu. Nah, obligasi sendiri itu ada dua. Yang pertama ada obligasi atas tunjuk dan obligasi atas nama. Nah, kira-kira tahu nggak perbedaannya apa? Nggak tahu. Nah, kalau obligasi atas tunjuk itu adalah obligasi yang yang mana di dalam obligasi tersebut tidak tertera nama pemiliknya atau nama pemegangnya. Jadi pemilik obligasi tersebut ya yang memegang obligasi, seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kalau misalkan obligasi ini hilang, kan tidak ada namanya ya. Siapapun yang memegang obligasi itu berarti berhak mendapatkan keuntungan-keuntungan dari obligasi seperti bunga. Nah, ada juga obligasi yang atas nama, obligasi atas nama. Obligasi atas nama ini berbeda dengan obligasi yang atas tunjuk. Obligasi atas nama ini di dalam surat obligasinya itu tertera nama pemilik obligasi tersebut. Jadi misalkan obligasi tersebut ada namanya Mbak Wiwit, berarti ya yang memiliki obligasi tersebut adalah Mbak Wiwit, dan Mbak Wiwit lah yang berhak untuk mendapatkan keuntungan atau benefit dari obligasi seperti pendapatan bunga. Nah, di Indonesia ada 3 jenis obligasi. Yang pertama adalah corporate bonds atau obligasi perusahaan. Kira-kira ada yang tahu obligasi perusahaan itu maksudnya apa? Belum tahu. Belum, iya. Jadi corporate bond ini atau obligasi perusahaan ini merupakan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh suatu perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan dalam negeri seperti BUMN. Nah, obligasi ini itu contohnya misalkan PT Indofood tadi ya mengeluarkan obligasi sebanyak 2000 lembar kepada masyarakat. Nah, itu termasuk apa
obligasi corporate bonds atau obligasi perusahaan. Yang kedua ada government bond. Kalau tadi yang pertama itu corporate bonds adalah obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, baik itu swasta maupun perusahaan negara. Nah, kalau government bonds ini adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi nih, misalkan pemerintah lagi butuh dana untuk membuat fasilitas-fasilitas umum. Contoh fasilitas umum apa? Seperti jalan. Iya, jalan, membuat rel kereta api, membuat jembatan, pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, untuk membuat sekolah dan lain sebagainya. Nah, apabila pemerintah ini kekurangan dana, pemerintah bisa mengeluarkan yang namanya government bond atau obligasi pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri apakah pernah Bu pemerintah Indonesia itu mengeluarkan government bond? Iya, Indonesia itu pertama kali mengeluarkan government bond ini pada tahun 2008. Dan itu anak-anak peminatnya sangat luar biasa. Karena tidak seperti perusahaan-perusahaan swasta ya yang mungkin suatu saat bisa pilot. Nah, obligasi pemerintah ini kan dirasa memiliki prospek yang sangat besar. Para investor itu punya rasa aman gitu, punya rasa percaya lebih tinggi kepada pemerintah. Nah, yang ketiga ada yang namanya municipal bond. Municipal bonds ini, kalau tadi government bonds itu adalah pemerintah yang mengeluarkan, ini dalam artian adalah pemerintah pusat ya. Nah, kalau municipal bond ini yang mengeluarkan adalah pemerintah daerah, Pemda setempat yang mengeluarkan. Sama seperti halnya dengan government bonds tadi, yang mana pemerintah ingin mendapatkan tambahan dana. Nah, sama seperti itu, pemerintah daerah juga mungkin sedang membutuhkan dana dalam rangka untuk membangun atau membiayai kepentingan-kepentingan publik seperti membuat jalan, membuat rumah sakit, merenovasi sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu pemerintah daerah mengeluarkan yang namanya municipal bonds. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya di slide berikutnya ada yang namanya warrant. Jadi warrant ini, tadi kan kita sudah belajar apa instrumen pasar modal? Saham dan obligasi. Ya. Selanjutnya ada yang namanya warrant. Ini mungkin sedikit lebih asing ya, atau kurang ngehits kayak saham dan obligasi. Nah, warrants. Apa sih Bu warrants ini gitu? Nah, warrants ini merupakan surat yang mana di dalamnya ini ada pernyataan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dengan jumlah dan harga tertentu. Jadi ini seperti apa ya, mungkin surat pre-order gitu. Jadi misalkan nih PT Indofood, jangan PT Indofood, ganti yang lain ya. Jadi misalkan PT Pertamina sedang mengeluarkan saham. Kan PT Pertamina ini prospeknya sangat besar ya, apalagi dia termasuk dalam kategori BUMN yang nanti kalau misalkan kolaps pasti ada suntikan dana dari pemerintah. Nah, pasti yang menginginkan untuk membeli saham dari PT Pertamina ini rebutan kan? Rebutan. Nah, yang memegang saham ini dia nggak usah rebutan. Karena apa? Dia sudah punya surat yang dia itu berhak untuk membeli saham dari PT tersebut sesuai dengan jumlah dan harga yang ditetapkan sebelumnya. Nah, berarti kita sudah belajar 3 ya instrumen dari pasar modal. Tadi ada saham, obligasi, dan warrant. Lanjut ke yang keempat. Ada yang namanya reksadana.
Berbeda dengan saham dan obligasi, reksadana ini merupakan suatu wadah atau tempat di mana mengumpulkan masyarakat pemodal atau investor untuk kemudian dananya itu nanti akan dialokasikan, akan diinvestasikan ke efek-efek seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya yang diatur oleh yang namanya manajer investasi. Manajer investasi. Jadi misalkan seperti ini, Mbak Ayu punya uang sebesar 100 juta, kemudian Mbak Wiwik punya uang sebesar 150 juta. Nah, kemudian dana kalian ini akan, misalkan kalian ini beli reksadana. Nah, dana kalian ini yang 150 juta dan 100 juta ini akan diolah oleh yang namanya manajer investasi. Manajer investasi ini nanti akan mengolah dana kalian. Mereka akan mungkin membelikan saham, membelikan obligasi, atau efek-efek lainnya. Nah, mereka yang mengelola, mereka yang mengawasi, dan mereka yang memilih. Nah, kalian sebagai investor hanya tinggal duduk manis dan menikmati hasilnya sesuai dengan presentasi di dalam perjanjian awal. Nah, Bu, lalu kalau kita reksadana berarti kita harus bayar manajer investasi dong. Ya iyalah, kan nggak ada yang gratis. Nah, jadi manajer investasi ini nanti akan mendapatkan keuntungan juga. Yang besarnya itu biasanya adalah 2% dari keuntungan dana yang dia kelola. Misalkan ada investor menginvestasikan dananya 100 juta. Kemudian dibelikan saham, dibelikan obligasi. Nah, dalam waktu 1 tahun, misalnya 1 tahun, dana ini menjadi 160 juta. Nah, berarti keuntungannya berapa? 60? Iya, 60 juta. Nah, keuntungan 60 juta ini nanti akan 2%-nya akan diserahkan kepada yang namanya manajer investasi sebagai imbalan kepada dia telah mengelola dana kita, seperti itu, sampai dana kita mendatangkan keuntungan. Nah, itu tadi ada instrumen-instrumen pasar modal. Apa aja tadi instrumen pasar modal? Yang pertama saham, obligasi, warren, dan reksadana. Selanjutnya itu ada peran pasar modal. Nah, tadi kan di awal saya nanya kan, kenapa sih Bu kok sekarang lagi gencar-gencarnya dipromosikan, yuk rabu saham, yuk investasi, sampai ada generasi micin gitu. Kenapa? Nah, peran pasar modal. Nah, di PowerPoint kalian sudah dijelaskan poin-poin mengenai peran pasar modal. Yang pertama yaitu adalah sarana meningkatkan pendapatan negara. Sarana meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini kenapa nih kok pasar modal bisa meningkatkan pendapatan negara? Kira-kira pendapatan negara bagaimana? Iya, saya akan menjelaskan ya. Jadi kenapa pasar modal ini bisa meningkatkan pendapatan negara? Tadi kan sudah dijelaskan di salah satu instrumen pasar modal ada yang namanya saham. Nah, saham ini kan semakin lama dalam jangka waktu tertentu dia akan ada yang namanya dividen. Nah, dividen ini akan dipotong pajak. Nah, pajak akan masuk ke kas negara. Iya. Jadi karena dia menambah pendapatan pajak seperti itu ya secara sederhananya. Nah, yang kedua ada menambah modal usaha. Menambah modal usaha. Nah, kalau yang kedua ini merupakan sebuah peran yang sangat krusial dari pasar modal, menambah modal usaha. Contohnya seperti tadi, misalkan PT Indofood sedang membutuhkan dana. Nah, kalau misalkan
pinjam ke bank itu mungkin akan berat di bunga ya, dan belum tentu juga di ACC. Nah, PT Indofood akhirnya apa? Mengeluarkan saham, mengeluarkan obligasi yang diperjualkan kepada masyarakat, akhirnya mendapatkan dana. Nah, dana itu bisa untuk kepentingan perusahaan seperti tadi ya, ekspansi, untuk menambah aset, atau mungkin untuk membayar utang. Yang ketiga yaitu adalah sebagai alternatif investor dalam berinvestasi. Sebagai alternatif investasi. Nah, kalau misalkan nih Mbak Wiwit, Mbak Ayu punya uang 1 miliar gitu kan, mau diinvestasikan ke properti. Nah, kalau di properti kan ya, misalkan Mbak Ayu punya uang 1 miliar, kemudian Mbak Ayu membeli rumah. Nah, rumah itu, kemudian tiba-tiba Mbak Ayu ini ada keperluan mendadak, butuh uang gitu. Tapi uang ini gak nyampe 1 miliar, cuma misalkan 100 juta. Nah, tapi kan rumah atau bangunan itu gak mungkin kan ya kalau misalkan hanya dijual sebagian. Nah iya, jadi susah gitu. Jadi harus dijual seluruhnya. Hanya butuh 100 juta, tapi yang harus dijual adalah aset yang senilai 1 miliar. Seperti itu. Nah, kalau misalkan berinvestasi di pasar modal, beli saham nih 1 miliar, dibelikan berapa slot saham dari PT yang berbeda-beda. Sewaktu-waktu kita ingin kita butuh dana, kita butuh uang. Nah, ini saham-sahamnya itu bisa dijual gitu. Misalkan mau dijual yang saham dari PT apa, saham dari PT ini dijual, seperti itu. Yang keempat adalah sebagai indikator perekonomian suatu negara. Kenapa nih kalau pasar modal ini dikatakan sebagai indikator dari kemajuan perekonomian suatu negara? Ada yang tahu? Belum tahu. Nah, jadi kenapa pasar modal ini dikatakan sebagai indikator dari kemajuan ekonomi suatu negara? Karena apa? Apabila aktivitas jual beli, aktivitas investasi di pasar modal suatu negara itu berjalan dengan baik, ramai, padat, itu bisa dikategorikan bahwa usaha di negara tersebut itu berkembang. Makanya mengundang para investor untuk menanamkan modalnya untuk berinvestasi seperti itu. Sebaliknya, kalau misalkan pasar modal di suatu negara itu sepi, nggak ada yang menjual saham, nggak ada yang membeli saham. Nah, ini nanti bisa dikatakan bahwa bisnis atau usaha di negara tersebut itu tidak berjalan baik. Buktinya apa? Nggak ada investor yang mau menanamkan modalnya. Selanjutnya yang kelima adalah sebagai sarana pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan. Nah, karena tadi kan salah satunya kan investasi di pasar modal ini kan menghasilkan keuntungan ya, seperti saham, ada dividen. Nah, pemegangnya ini akan mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan seperti itu gitu. Juga masyarakat itu bisa ikut serta kepemilikan perusahaan-perusahaan. Nah, tadi kan saham itu tanda penyertaan modal dari perseroan terbatas. Berarti artinya kalau kita punya saham nih, misal kita punya saham PT Indofood. Nah, berarti kita ikut memiliki perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, sampai sini paham? Sudah paham. Iya, tadi kita kan sudah belajar ya tentang pengertian, tentang instrumen, tentang peran dan lain sebagainya. Ibu rasa cukup ya, nanti di akhir PowerPoint akan ada yang namanya kuis, bisa dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom maksimal jam 10 malam. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak,